Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finan Ramadan. Saya di sini sebagai moderator. Berikut adalah anggota kami yang beranggotakan Ridwan Nur Hakim dengan NIM 19236046, Salman Mufid Cahyono dengan NIM 19236045, Vina Fauzia Hansa 19236047, dan saya sendiri Finan Ramadan 19236042. Untuk selanjutnya saya akan pada saya. Di sini kami akan menjelaskan diantaranya adalah pengertian dan sejarah, lalu ada epidemiologis HIV atau AIDS, lalu ada kasus HIV AIDS di kota Tasikmalaya, lalu metode prediksi penyebaran HIV AIDS, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, saya akan serahkan kepada Salman Mufid Cahyono sebagai pembahasan pertama. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan poin 1 dan poin 2, yaitu poin 1 adalah pengertian dan sejarah HIV atau AIDS. Definisi HIV or AIDS. HIV dan AIDS. HIV atau bahasa ilmiahnya adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Jika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi virus yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa hidup dengan normal. Perumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode naive Bayes dalam sistem pakar diagnosa penyakit HIV or AIDS dengan merancang sistem pakar berbasis website yang dapat mendiagnosa penyakit HIV atau AIDS berdasarkan umur, tujuan dan manfaat. Menerapkan metode naive Bayes pada sistem pakar diagnosa HIV dan AIDS agar hasil tingkat akurasi yang tinggi. Merancang sistem pakar berbasis website yang dapat mendiagnosa penyakit HIV atau AIDS berdasarkan usia sehingga pasien bisa segera mengetahui berapa banyak yang terkena penyakit dan terjangkit di kalangan usia tertentu. Sejarah HIV dan AIDS. Virus HIV berasal dari simpanse. Para ahli memperkirakan virus HIV berasal dari simpanse dan simian immunodeficiency virus atau HIV. Virus ini menyerang kekebalan monyet dan kera pada tahun 99 atau 1999. Penularan pertama SIV pada manusia dan berevolusi menjadi HIV. Diperkirakan menjadi tonggak awal sejarah HIV or AIDS pertama kali ditemukan pada 1920. Sejak itu pandemi HIV merebak di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Fun fact-nya adalah jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat di tahun 2019. Tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Poin nomor 2. Epidemiologi HIV atau AIDS di Indonesia. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril pada saat memakai benda-benda narkotika. Seseorang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular.
faktor-faktor resiko yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini, proses penularan HIV atau AIDS dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur cairan, kelenjar, dan juga darah. Faktor sehingga resiko HIV atau AIDS tidak bisa dipisahkan dari kedua hal tersebut. Di antaranya adalah 1. Berganti-ganti pasangan dan berhubungan seksual melalui dubur atau anus, atau mungkin bahasa lebih kasarnya adalah liang pantat ya, yang mungkin kalian tahu, tanpa menggunakan alat pengaman atau kondom. Dapat melalui suntikan pada jarum yang tidak steril, transfusi darah, atau prosedur medis. Data historis dan tren penyebaran lainnya yang tidak steril dan dilakukan dengan tidak secara profesional. Tantangan pengendalian HIV dan AIDS di Indonesia. Stigma dan diskriminasi, ketidaksetaraan gender, akses terbatas layanan kesehatan, peningkatan kasus di kalangan anak muda, dan perubahan pola penularan. Mungkin segitu saja video dari saya. Segitu saja penyampaian dari saya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Vina Fauzihansa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus HIV atau AIDS di Kota Tasikmalaya. Lanjut. Jumlah terakhir warga Kota Tasikmalaya yang tertular hingga Juni 2023 ini mencapai 1.154 orang. Sampai saat ini hampir 600 orang diantaranya telah meninggal dunia. Dan beberapa metode prediksi penyebaran HIV atau AIDS antara lain, yang pertama ada model tim series, lalu ada konsep dasar, ada data yang diperlukan, lalu ada model spesial, lalu ada spatial autocorrelation, ada heat mapping, lalu ada analisis cluster, dan yang selanjutnya ada metode K-means, lalu interpretasi hasil, lalu ada metode machine learning, lalu yang terakhir ada decision trees dan random forest. Dan terakhir untuk pembahasan dan hasil akan dijelaskan oleh Saudara Ridwanul Hakim. Masih ada pembahasan. Ini adalah desain dari yang kita proses. Ini lagi sampel set 5 kematian di Tasikmalaya dikelompokkan dengan kelompok umur. Dan ini hasil dari performance vector. Ini yang gambar 1. Ini gambar kedua. Selanjutnya, ini adalah simple distribution. Naive Bayes. Pada metode ini, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pentingnya prediksi di tingkat lokal termanifestasi dalam kemampuannya untuk memberikan informasi yang relevan dan terkini mengenai epidemiologi penyakit. Dengan memahami konteks lokal, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan menyesuaikan strategi pencegahan dengan faktor-faktor risiko spesifik.
Prediksi ini juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti mendukung perumusan kebijakan kesehatan yang lebih tepat dan efisien. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, respon cepat dan efektif terhadap prediksi dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan penyebaran HIV dan AIDS. Sistem peringatan dini yang dibangun berdasarkan prediksi dapat membantu pemerintah dan lembaga kesehatan untuk mengorganisir sumber daya dengan lebih efisien. Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan, edukasi, dan pengobatan dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terkait HIV atau AIDS. Saran sebagai penutup, prediksi penyebaran HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya bukan hanya alat analisis, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mencapai pengenalan yang lebih baik lagi atas penyakit ini. Dengan terus mengembangkan dan memperbarui prediksi berdasarkan data terbaru, kita dapat melangkah menuju upaya pencegahan yang lebih efektif, memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat, dan membangun masyarakat yang lebih sadar terhadap HIV dan AIDS. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan prediksi penyakit HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya menggunakan metode C45. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun bahasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.